Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 19 bulan Jumada al-Ula tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala babur raja, bab ar-raja, berharap rahmat Allah. Setelah menjelaskan bab al-khauf, takut kepada Allah, takut siksanya, dan takut murkanya. Kemudian Al-Imam Nawawi menulis bab raja, berharap rahmat Allah, berharap ampunannya. Ini diambil faidah, hendaklah orang-orang yang beriman selalu beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Diambil pelajaran, hendaklah orang yang beriman selalu beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Yang dimaksud takut adalah takut dari siksa Allah, takut murka Allah. Demikian pula takut laknat dari Allah. Dan yang dimaksud harapan adalah berharap rahmat Allah, berharap surganya, berharap ampunannya. Sebagaimana seekor burung tidak akan terbang kecuali dengan dua sayap. Demikian pula
menuju Allah. Orang-orang yang beriman hendaklah beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan juga dengan harapan. Janganlah rasa takut menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Dan janganlah berharap rahmat Allah menjadikan seseorang merasa aman dari siksa Allah. Jadi takut kepada Allah itu terpuji. Tetapi jangan melampaui batas sehingga menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Jadi rasa takut apabila tidak disertai dengan roja menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah. Demikian pula ar-raja, beribadah dengan harapan, apabila melampaui batas tidak disertai dengan rasa takut, menjadikan seseorang merasa aman dari siksa Allah. Jadi yang pertama tercela, yang kedua juga tercela. Yang terpuji adalah siapa yang beribadah kepada Allah selalu menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Adapun siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut saja, hanya dengan rasa takut saja, tidak disertai harapan, dia akan putus asa dari rahmat Allah. Dan siapa yang beribadah dengan harapan saja, mengharap rahmat Allah saja, tanpa disertai dengan rasa takut, maka dia akan merasa aman dari siksa Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Demikian pula wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Dosa yang paling besar, satu, menyekutukan Allah. Dua, putus asa, atau dua, merasa aman dari siksa Allah. Kemudian yang ketiga adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan luasnya rahmat Allah. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kesesatan, kekufuran, kemaksiatan dan kezaliman. Allah memanggil mereka semua, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Artinya bagi orang yang bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah memanggil orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat zalim, bahkan berbuat kekufuran. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dosa syirik, dosa kufur, dosa munafik. Semua dosa diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Artinya bagi orang yang bertaubat, artinya bagi orang-orang yang bertaubat. Adapun orang-orang musyrik yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya sampai mereka di neraka selama-lamanya karena mereka di dunia tidak mau memohon ampunan. Bagaimana Allah mengampuni orang-orang yang tidak mau memohon ampunan kepada Allah? Padahal Allah memanggil, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Artinya bagi orang yang bertaubat. Perhatikan, dosa berzina, dosa membunuh, dosa menyekutukan Allah. Allah berfirman, walladzina la yad'una walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sesembahan yang lain. Wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa la yaznun. Allah menyebutkan 3 dosa yang besar. Dosa syirik, ini dosa yang paling besar. Kemudian dosa membunuh adalah dosa yang paling besar yang berhubungan dengan hak manusia. Kemudian dosa berzina. Zina adalah maksiat yang paling besar. Perbuatan yang paling keji adalah berzina. 3 dosa ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi Allah berfirman setelahnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali bagi siapa yang bertaubat dan beriman lalu dia beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dosa menyekutukan Allah, dosa membunuh, dosa berzina diampuni oleh Allah bagi siapa yang bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Artinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang munafik. Orang-orang munafik kalau bertaubat, Allah mengampuni dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Jadi neraka yang paling bawah adalah nerakanya orang-orang munafik. Dan engkau sekali-kali tidak mendapatkan seorang pun yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Kemudian Allah berfirman, illal ladzina tabu, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Illal ladzina tabu wa'tasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan kitabullah, dengan tali Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agamanya hanya karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka orang-orang yang dulunya munafik sekarang bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik kalau bertobat, Allah berfirman, faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Orang-orang yang beriman akan Allah berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Jadi ayat ini menjelaskan dosa munafik, kemunafikan yang besar, diampuni oleh Allah bagi orang-orang yang bertaubat. Bahkan naudzubillah, dosa mencela Allah. Dosa mencela Allah. Ini dosa kufur yang paling kufur. Mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil, tangannya dibelenggu. Naudzubillah. Orang-orang Yahudi berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu fakir, kamilah orang-orang yang kaya. Orang Yahudi mencela Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani juga mencela Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus. Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Itu adalah bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani juga berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kufur orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga sesembahan. Allah adalah salah satu dari tiga sesembahan. Tsalitsu tsalatsa. Bahkan naudzubillah Allah dijadikan yang ketiga. Jadi yang pertama adalah Tuhan anak, Tuhan ibu, kemudian baru Allah, Tuhan Bapa. Naudzubillah. Itu dosa-dosa yang paling tinggi, kufur yang paling tinggi. Walaupun demikian, Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat. Lihatlah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah? Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim. Kalau mereka bertaubat, walaupun mereka melakukan dosa-dosa yang paling besar, paling tinggi derajat dosa, kalau mereka bertaubat dan beristighfar kepada Allah, Allah berfirman, wallahu ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini menunjukkan tidak ada dosa yang dilakukan hamba yang tidak diampuni oleh Allah. Tetapi dengan syarat bagi siapa yang bertaubat, bagi siapa yang beristighfar kepada Allah.
Bahkan lebih dari itu, naudzubillah, dosa mengaku Tuhan, mengaku Allah, mengaku sesembahan. Dosa mengaku Allah, mengaku sesembahan. Allah berfirman tentang Fir'aun. Fir'aun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Fir'aun berkata, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Wahai orang-orang Mesir, aku tidak memiliki, tidak mengetahui untuk kalian sesembahan selain aku. Artinya Fir'aun berkata, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku saja. Itu Fir'aun. A'udzubillah. Walaupun Fir'aun mengaku Tuhan, ini dosa yang paling tinggi sudah. Tidak ada dosa yang melebihi dosanya Fir'aun. Demikian pula kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj. Kisah raja yang disembah oleh rakyatnya. Rakyatnya yang beriman kepada Allah dibakar semuanya. Jadi dosa raja tersebut dosa membunuh, dosa mengaku Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, sesungguhnya mereka-mereka yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Mereka itu menyiksa, membunuh, dan mereka mengaku menjadi Tuhan. Allah masih berfirman, thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertaubat. Thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak mau bertobat. Falahum adzabu jahannam. Karena mereka tidak mau bertobat, maka bagi mereka siksa neraka jahannam. Walahum adzabul harik. Dan bagi mereka azab yang membakar di neraka jahannam. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Harun, wahai Musa, wahai Harun alaihi salam, berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar, supaya Fir'aun itu ingat, sadar. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga Fir'aun sadar dan takut kepada Allah. Ayat ini menjelaskan jika Fir'aun sadar dan takut kepada Allah lalu bertaubat, Allah akan mengampuni dosanya Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak mau bertaubat. Taubatnya Fir'aun baru ketika sakaratul maut. Fir'aun membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca terus sakaratul maut. Sudah tidak berfungsi karena sebelumnya tidak beriman. Jadi membaca sakaratul maut ketika itu tidak berfungsi karena sudah melihat malaikat kematian. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza adrakahul gharaq, sampai apabila Fir'aun dalam keadaan tenggelam. Qala amantu, Fir'aun baru mengatakan, amantu, aku beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, tidak ada sesembahan kecuali sesembahan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang disembah Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Subhanallah. Fir'aun menyatakan iman, menyatakan kalimat tauhid, mengikuti sunnah Nabi Musa, menyatakan Islam, kalimat yang sangat agung. Tetapi di akhir hayat, dalam keadaan sakaratul maut, nyawanya sudah diambil. Allah berfirman, al-ana, wahai Fir'aun, apakah baru sekarang kamu bertaubat? Sedangkan taubat pada waktu sekarang ini tidak diterima. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat di alam dunia. Adapun orang sudah berubah dari alam dunia ke alam kematian, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, Fir'aun itu membaca la ilaha illallah terus, tidak berhenti-henti, sampai malaikat Jibril
berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, lau ra'aitani, sekiranya engkau melihatku, wa ana akhidun min tinil bahri, aku mengambil tanah dari dasar laut." Jadi aku, yaitu Jibril berkata, aku mengambil tanah dari dasar laut. Fa'ulqimu fi Fir'aun, aku tutupkan tanah tersebut di mulutnya Fir'aun. Makhafata an tanalahu rahmah, aku khawatir Fir'aun ini dirahmati oleh Allah. Karena Fir'aun selalu membaca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malaikat Jibril gerah melihat Fir'aun seperti itu. Maka diambillah tanah dari dasar laut, kemudian ditutupkan ke mulutnya Fir'aun. Apa kata malaikat Jibril? Aku khawatir Fir'aun ini kalau gak ditutup mulutnya, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah, apabila demikian, janganlah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Jadi manusia ini tempat dosa, tempat salah, tempat khilaf, tempat keliru, tempat maksiat. Jangan sampai syaitan itu membisikkan kita dengan mengatakan, apakah kamu tidak malu sama Allah? Kamu sudah tobat, balik lagi, tobat lagi, balik lagi. Jangan, itu bisikan syaitan. Itu adalah bisikan syaitan. Allah mengampuni dosa selama seorang hamba bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Adapun orang yang tidak mau bertobat, walaupun dia itu merasa malu, itu bukan alasan. Malu kepada Allah itu bukan alasan untuk bertaubat. Untuk beralasan, tidak alasan untuk meninggalkan taubat kepada Allah. Malu kepada Allah itu menghalangi seorang dari maksiat. Kalau sudah tergelincir, jangan malu bertaubat. Malu bertaubat adalah bisikannya syaitan. Malu bertaubat adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi siapa orang yang putus asa dari rahmat Allah? Mereka adalah orang yang malu bertaubat. Saya ini banyak dosa. Saya banyak dosa. Terus kalau banyak dosa, apakah Allah tidak mengampuni dosa? Tidak ada dosa yang melebihi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa yang dikerjakan hamba-hambanya. Tetapi bagi siapa yang bertaubat, bagi siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan luasnya rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa itu bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat. Dosa setiap hari, setiap saat. Bagi siapa yang beristighfar, bagi siapa yang bertaubat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah, wa qala ta'ala, wa hal nujazi illal kafur. Tidaklah dan tidaklah kami menyiksa kecuali orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, inna qad uhiya ilaina annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, para nabi dan para rasul, bahwasanya siksa Allah bagi siapa yang mendustakan ajaran para nabi dan para rasul, dan bagi siapa yang berpaling. Di antaranya berpaling dari taubat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat seluas-luasnya. Maka orang-orang yang disiksa oleh Allah adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berpaling dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, Abdullah ibnu Jada'an. Abdullah bin Jada'an adalah
orang jahiliyah yang sangat dermawan. Abdullah bin Jada'an yasilur rahim, menyambung silaturahim. Membantu orang yang susah, memuliakan tamu. Dan akhlak-akhlaknya mulia yang lainnya sangat banyak. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ayanfa'uhu dzalik?" Apakah kebaikannya bermanfaat di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bermanfaat, percuma dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yaqul yawman minad dahri." Dia tidak pernah berdoa sehari pun, sekalipun sepanjang umurnya, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku di hari kebangkitan. Maka kebaikan yang begitu banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa hal nujazi illal kafur." Dan tidaklah kami menyiksa kecuali orang-orang yang kufur, orang yang enggan bertaubat kepada Allah. Bagaimana Allah mengampuni sedangkan mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau beriman dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang orang-orang kafir, "Ulaika ya'isu mir rahmati." Jadi orang yang kufur sampai meninggal dunia, Allah berfirman, "Ulaika ya'isu mir rahmati." Mereka adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Jadi siapa orang yang putus asa dari rahmat Allah? Jawabannya mereka adalah orang yang tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah sampai meninggal dunia, tidak mau bertaubat. Allah berfirman, "Ulaika ya'isu mir rahmati." Mereka itulah orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu, naudzubillah, diberi oleh Allah 100 rahmat. Mereka mengatakan, "Tidak, saya tidak mau 100 rahmat. Saya mau 1 rahmat saja. 99-nya saya tidak mau." Jadi orang-orang kafir diberi oleh Allah 100 rahmat. Tapi mereka tidak mau. Mereka berkata, "Aku tidak mau. Aku putus asa dari 99 rahmat Allah. Aku hanya berharap 1 rahmat Allah di dunia saja." Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat di hari Allah menciptakannya. Yauma khalaqaha. Anzala minha rahmatan wahidatan. Anzala minha rahmatan wahidah. Dari 100 rahmat yang diciptakan oleh Allah, Allah menurunkan 1 rahmatnya di dunia ini. Wa minha yatarahamul khalqu. Dengan 1 rahmat ini manusia atau makhluk hidup saling merahmati, saling menyayangi antara satu yang lainnya. Ibu menyayangi anaknya itu dengan sebagian dari 1 rahmat Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta ta'tifal wuhush." Binatang buas seperti singa sayang kepada anak-anaknya. Itu dengan apa? 1 rahmat Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amsaka tis'an wa tis'ina rahmatan." Dan Allah menahan 99 rahmatnya untuk hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Allah menahan 99 rahmatnya untuk orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Maka orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah di neraka jahanam, mereka adalah orang yang tidak mau rahmat Allah.
Mereka tidak menginginkan 99 rahmat Allah. Mereka hanya menginginkan satu rahmat Allah di dunia saja. Maka Allah berfirman, ulaika ya'isu mir rahmati. Siapakah orang-orang kafir? Di dalam bab rahmat Allah adalah orang-orang kafir adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian ayat berikutnya, surat Al-A'raf ayat 156. Allah taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain Allah taala berfirman, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Lallahu, sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang ibu itu masih dari sebagian satu rahmat Allah. Kasih sayang ibu yang begitu luas kepada anak-anaknya, yang begitu mendalam, yang begitu ikhlas, yang begitu tulus. Jadi kasih sayang ibu yang begitu ikhlas kepada anaknya itu masih dari sebagian dari satu rahmat Allah. Jadi satu rahmat Allah itu diturunkan, dibagi kepada semua makhluknya. Dengan itu, dengan sebagian dari satu rahmat Allah, seorang ibu menyayangi anak-anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran, sesungguhnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya lebih luas daripada kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Maka di antara ucapan seorang ulama salaf, perkataan yang sangat agung, sekiranya pada hari kiamat nanti, in khuyyirtu, sekiranya aku disuruh memilih antara dihisab Allah atau dihisab ibuku, aku memilih dihisab Allah, karena Allah lebih sayang aku daripada ibuku. Kalau disuruh, subhanallah, orang yang tidak paham rahmat Allah dipilih, kalian milih mana? Dihisab Allah atau dihisab ibu? Mereka akan mengatakan dihisab ibu. Itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal sempurnanya rahmat Allah, dan mereka tidak mengenal terbatasnya kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah itu sempurna kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi." Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Demikian. Karena kasih sayang Allah itu 100 rahmat. Apalagi orang-orang yang beriman, diberi oleh Allah 100 rahmat, 1 di dunia dan 99 pada hari kiamat nanti. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Maka Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya, dan rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya.
orang kafir, zalim, penindas. Kalau bertaubat, maka rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Allah marah kepada orang yang zalim. Allah marah kepada orang yang kafir, musyrik, kemudian banyak membunuh. Allah itu murka. Kemudian kalau orang tersebut ternyata bertaubat, maka Allah langsung merahmatinya. Kemurkaannya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah berfirman, hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang menjelaskan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasul utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasannya Isa hamba Allah dan rasul utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam. Artinya Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya kun fayakun. Wa ruhun minhu, dan Nabi Isa alaihissalam adalah ruh dari Allah. Artinya ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu haqqun, dan siapa yang bersaksi surga itu hak. Wan naru haqqun, dan neraka itu hak. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, muttafaqun alaih. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga walaupun sedikit amalnya, apapun amalnya. Yang penting tauhidnya benar, syahadatnya benar, tauhidnya benar, amalnya sedikit, pasti masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Jadi seakan-akan Allah berfirman, sekiranya hamba berdosa dengan dosa apapun, kemudian dia memiliki tauhid, akidahnya benar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini menjelaskan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, Allah mengharamkan neraka atasnya. Jadi Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka, atau Allah mengharamkannya kekal di dalam neraka. Jadi siapa yang meninggal dunia membawa syahadat, membawa tauhid, tauhidnya tidak batal dengan kesyirikan, kemudian amalnya sedikit, dia pasti masuk ke dalam surga, baik secara langsung atau mampir dulu di neraka, tetapi tempat kembalinya adalah surga selama-lamanya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya.
Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.